Setelah operasi PES, biasanya hidung akan dipasangkan tampon. Di antaranya adalah tidak minum air panas dalam 1 jam. Kemudian tetap bernapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu memiliki masalah dengan sinus, ahli bedah spesialis THT mungkin akan merekomendasikan operasi sinus endoskopi atau biasa dikenal dengan istilah operasi PES yang merupakan singkatan dari fungsional endoskopi sinus surgery. Dokter spesialis THT akan menganjurkan untuk dilakukan tindakan operasi sinus karena beberapa alasan. Paling umum alasan untuk dilakukan tindakan operasi sinus adalah jika terjadi sinusitis yang berulang atau terjadi rhinosinusitis kronis yang tidak bisa diterapi dengan pemberian obat-obatan, atau bisa saja terjadi pertumbuhan atau massa di sinus hidung atau dasar tengkorak. Sinusitis kronis adalah peradangan pada selaput yang melapisi rongga sinus yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Peradangan atau inflamasi ini dapat disertai dengan polip atau tidak. Polip itu sendiri merupakan jaringan radang seperti buah anggur yang dapat tumbuh dari membran sinus dan mengisi sinus tersebut. Jika kamu menderita sinusitis kronis, kamu mungkin akan mengalami rasa nyeri pada wajah, kemudian sakit kepala, hidung terasa tersumbat, atau keluarnya cairan berwarna hijau kekuningan dari dalam hidung dan hilangnya penciuman. Operasi PES ini merupakan metode pilihan untuk sebagian besar penyakit sinusitis kronis. Operasi PES ini tentu saja dilakukan di ruangan operasi dengan pembiusan secara umum. Setelah dilakukan pembiusan, maka dokter spesialis THT akan menggunakan teropong kecil dan kamera untuk melihat kondisi sinus, dan operasi ini dilakukan melalui hidung. Oleh karena itu, operasi sinus endoskopi ini dilakukan tanpa sayatan, atau tidak akan terjadi bekas luka yang terlihat, dan tentu saja tidak akan ada bekas luka jahitan. Tujuan utama dari operasi PES ini adalah untuk membuka saluran drainase alami dari sinus dan menghilangkan polip atau jaringan inflamasi dengan aman. Operasi rhinosinusitis dengan tindakan PES ini akan berlangsung 1-2 jam tergantung jumlah rongga yang akan ditangani, dan akan dirawat selama 2-3 hari. Setelah operasi PES, biasanya hidung akan dipasangkan tampon. Tampon ini berfungsi untuk menahan darah yang keluar dari bagian yang dilakukan operasi. Bila kedua lubang hidung dipasangkan tampon, maka tentu saja pasien akan bernapas lewat mulut. Mungkin kamu akan merasakan sedikit pusing, kemudian mata berair dan mulut menjadi kering karena mulut harus terbuka pada saat bernapas. Biasanya agar lebih nyaman, pasien boleh menghisap air atau kepingan es untuk mengatasi mulut yang kering. Tampon ini biasanya akan dilepas saat pasien akan pulang, atau bisa saja dipasang 24 jam tergantung dari kondisi. Setelah tampon dipasang, pasien akan disarankan untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah tidak minum air panas dalam 1 jam. Kemudian tetap bernapas lewat mulut. Jangan meniup dengan hidung selama lebih kurang seminggu atau lebih. Jika mau bersin atau batuk, maka mulut harus dibuka. Hal ini untuk mengurangi sebagian tekanan di rongga hidung saat batuk atau bersin. Dan jangan memasukkan jari atau benda apapun ke dalam lubang hidung. Saat di rumah ada beberapa hal yang harus diperhatikan pasca operasi PES ini. Di antaranya adalah hidung kamu harus terus dibalut untuk beberapa hari karena terjadinya
pembekakan, adanya bekuan dan juga stosel darah. Mungkin kamu akan mengalami keluarnya lendir, kotoran darah dari hidung dalam waktu seminggu. Pada minggu pertama setelah operasi, kamu harus istirahat di rumah dan sangat dianjurkan untuk menghindari kontak dengan orang yang menderita flu, batuk, atau infeksi lainnya. Hindarilah merokok dan juga jangan mengunjungi tempat keramaian seperti pasar, bioskop, dan lain sebagainya. Hindarilah terlebih dahulu makanan yang terlalu pedas agar tidak merangsang produksi sekret hidung yang berlebihan. Kemudian posisi tidur yang sangat dianjurkan adalah dengan posisi kepala lebih tinggi dari badan. Kamu bisa menggunakan bantal untuk meninggikan kepala. Kamu akan diinstruksikan untuk melakukan irigasi cairan pada hidung sesuai dengan petunjuk dokter setiap hari. Kemudian kamu bisa melakukan penghisapan dengan uap panas 2 kali sehari. Ini untuk memperkecil lendir dan juga melembabkan hidung. Jika mengalami perdarahan yang hebat dari hidung dan juga dari tenggorokan, segeralah untuk mendatangi rumah sakit terdekat. Kamu akan diperiksa 1 minggu setelah operasi untuk endoskop membersihkan hidung. Ini dilakukan selama 3 minggu. Penyembuhan akan berlangsung sekitar 6-8 minggu setelah pembedahan. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video saya yang lain. Jika menurut kamu bermanfaat, silakan di share ke media sosial kamu. Stay healthy, assalamualaikum.